Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita di acara Bitalk, sebuah eh, program talk show atau bincang-bincang ringan, namun menginspirasi. Untuk edisi hari ini, Senin 24 Januari 2022, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah akan bisa memberikan motivasi dan inspirasi khususnya kepada generasi muda. Oke, kita sapa dulu narasumber kita yaitu Moderator Riyadah. Selamat sore. Sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke studio kami di Banjarmasin. Siap Pak. Oke, pemirsa, kita akan langsung saja berbincang dengan Ria. Tanya. Iya betul. Jadi pada tahun lalu bulan Oktober kalau tidak salah mendapat Betul. penghargaan dari Kemenpora. Kemenpora sebagai salah satu pemuda atau pemudi sebenarnya yang berprestasi secara internasional. Nah, Betul. mungkin bisa dijelaskan bagaimana apa sebenarnya yang penghargaan itu sebenarnya seperti apa dan kriterianya sebelum mendapatkan penghargaan itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya kesempatannya kepada Banjarmasin Post, Bitalk juga khususnya untuk mengundang saya pada hari ini. It's such an honor for me. Kebetulan karena saya kuliahnya dulu jurusan hubungan internasional Pak, jadi terbiasa untuk dilatih untuk berkoneksi secara internasional, mengikuti lomba-lomba esai internasional, terus juga nulis research paper Pak yang berskala internasional seperti itu. Kebetulan ini salah satu apresiasi dari Kementerian Pemuda Olahraga juga kepada pemuda dan pemudi di Indonesia, khususnya orang-orang yang pemuda yang pernah mengikuti ajang internasional lebih dari beberapa kali, 5 kali gitu Pak, lebih dari 5 kali seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya sudah kurang lebih ke 20 negara seperti itu Pak. Iya, jadi memang awalnya karena saya sering mengikuti lomba esai internasional itu Pak, dan terakhir menang di esai Asia dan Eropa, se-Asia Eropa, itu acaranya di Uzbekistan, di Tashkent. Jadi saya juara 2 se-Asia dan Eropa seperti itu Pak. Dan kriterianya sebenarnya dari Kemenpora itu ada asesmennya juga gitu Pak. Kita kumpulin CV kita gitu. Terus juga lomba-lomba apa saja yang kita ikutin gitu, bisa nggak orang ini nulis karya ilmiah yang berstandar internasional gitu Pak, dengan membuktikan dan mengirimkan karya ilmiah tersebut, seperti itu Pak awalnya. Waktu itu ada berapa orang yang mungkin yang diseleksi sebelum Ria terpilih? Kebetulan itu satu Indonesia kurang lebih 50 orang Pak, jadi dipilih 3 orang yang dipilih oleh Kemenpora. Akhirnya Ria Salah satu yang terpilih. Mengenai tadi katanya dibilang sering nulis, mengikuti forum atau nulis esai atau jurnal. Betul. Mungkin itu secara kita nulisnya apa memang ada tema khusus dari panitia seperti itu terus kita nulis, atau kita cuma melihat apa yang terjadi saat ini yang menarik terus kita tulis, itu seperti apa yang untuk di 20 negara itu katanya mungkin? Betul Pak. Jadi itu tergantung dari pihak penyelenggara Pak biasanya. Nah biasanya kita kan kalau isu internasional ini lebih ke Sustainable Development Goals issues gitu, yang dimana pemuda di dunia itu digenjot, ditarik gitu untuk bisa membuat satu solusi gitu Pak untuk pembangunan di dunia gitu secara berkelanjutan. Jadi dari misalkan karena saya poinnya concernnya adalah gender Pak, gender equality, jadi biasanya esai-esai yang saya tulis itu tentang gender seperti itu Pak, tapi juga berhubungan kan dengan Sustainable Development Goals gitu dari pihak penyelenggaranya juga seperti itu. Kebanyakan SDG tadi yang dipakai Pak gitu, terutama di United Nations, di PBB gitu Pak, itu biasanya tema yang mereka pakai gitu. Artinya kalau misalnya temanya tentang gender atau kesetaraan kaum hawa itu tadi,
kita boleh mengutip atau mengembangkan suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia terus kita angkat untuk jadi isu internasional, apakah seperti itu? Betul Pak, gitu. Jadi saya ngambilnya case study-nya kan yang di Indonesia gitu. Sudah seberapa efektifkah program dari pemerintah misalnya untuk pembangunan gender, dan juga problem-problem apa sih yang masih di facing oleh perempuan di Indonesia, khususnya saya kan dari Kalimantan Selatan gitu. Jadi saya ngambil case study juga di Kalsel Pak, seperti itu. Di Kalsel mungkin lebih spesifiknya di daerah mana ada? Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pak, dari daerah saya. Apa yang mungkin didapat atau yang menarik yang patut diangkat hingga ke level internasional kalau yang di Hulu Sungai Utara? Ya Pak, kebetulan untuk Hulu Sungai Utara sendiri berdasarkan data Pak, masih banyak kasus angka pernikahan usia anak atau usia dini. Jadi masih nomor satu di Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Selatan sendiri masih juga nomor 1 di Indonesia, seperti itu Pak. Nah jadi impact-nya apa sih, bad impact-nya terhadap pernikahan anak ini terhadap perempuan, seperti itu, yang dimana nanti menimbulkan masalah kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan sosial gitu. Jadi kesempatan mereka untuk bekerja, untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya itu masih belum setara, seperti itu Pak. Dan juga cultural mindset orang-orang di sana bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan, karena kan ujung-ujungnya perempuan hanya di dapur gitu Pak. Nah jadi case study ini yang kami bawa juga, bahwasannya kalau misalkan perempuan itu bisa lebih maju lagi, lebih setara dan lebih berdaya lagi, otomatis bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di HSU terutama Pak gitu. Untuk data terakhir yang tahun ini pernikahan dini atau mungkin masih di bawah umur disebut paling tinggi di Kabupaten Barito Kuala. Nah, jadi mungkin di HSU sudah mulai timbul kesadaran. Nah, untuk Ria sendiri selain menulis mengangkat itu, ada nggak semacam solusi atau pemikiran supaya utamanya para orang tua di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa mungkin tidak lagi melakukan tradisi mengawinkan anak dalam usia muda itu tadi? Betul Pak. Nah kebetulan kami punya LSM Pak, namanya Siti Sarah Women Center. Nah di mana Siti Sarah Women Center ini kami punya program yaitu Amplify Her, yang dimana untuk masyarakat yang mungkin ada di grassroots ya Pak ya, terkadang mereka tidak mempunyai informasi yang sama, seperti itu. Terkadang mereka tidak tahu misalnya orang dapat beasiswa itu hanya orang pintar, padahal kan tidak seperti itu Pak. Juga ada miscommunication di antara masyarakat di situ gitu, yang akhirnya mereka tidak mempunyai aktivitas atau pilihan yang lain gitu Pak, untuk mereka merasa pesimis nih, saya bisa sekolah jauh seperti sekolah tinggi, seperti itu. Dan juga kita mempunyai program itu Amplify Her, kita bisa training anak-anak perempuan di sana untuk bisa meningkatkan soft skills mereka Pak di bidang teknologi juga, dan kita menyediakan informasi mengenai beasiswa di perguruan tinggi, seperti itu, dan juga memotivasi anak-anak di sana supaya bisa kuliah dan juga bisa sekolah yang tinggi, seperti itu. Nah karena di sana keterbatasan juga ya Pak ya, akses ke sekolah, terus internet, seperti itu, dan menuju akses ke desanya pun sangat sulit Pak gitu, untuk mereka bisa mengenyam pendidikan, seperti itu Pak. Jadi kita sediakan, kita training program itu untuk mereka untuk bisa dapat beasiswa gitu Pak. Kalau Siti Sarah Women Center tadi itu sejak kapan itu ada? Kalau Siti Sarah Women Center itu berdiri tahun 2020 bulan Mei Pak. Sudah jalan tahun ketiga, iya betul. Sejauh ini mungkin sudah ada indikator keberhasilannya? Iya Pak, alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang kita bimbing untuk kuliah, dan kemarin karena
mereka banyak yang nggak tahu gitu Pak harus bagaimana gitu. Dan sekarang mereka banyak yang berbondong-bondong untuk kuliah. Sebelumnya kan mereka menikah di usia anak 14-15 tahun sudah menikah seperti itu. Setelah adanya kami dan kami membantu mereka untuk membukakan jalan mereka, mereka ada yang dapat beasiswa seperti itu Pak, dan juga mereka membuka usaha sendiri. Setelah lulus sekolah mereka buka usaha sendiri, UMKM seperti itu. Dan juga kami membangun taman baca untuk anak-anak di grassroots di Kampung Timbul di Danau Panggang. Iya Pak, jadi di sana anak-anak ada kegiatan yang positif gitulah Pak, seperti itu. Itu Siti Sarah ini murni bergerak sendiri atau juga dapat dukungan dari misalnya dinas terkait atau yang swasta melalui CSR misalnya? Tuh Pak, kebetulan kami bergerak sendiri Pak, tapi ada dukungan dari beberapa LSM internasional seperti Plan Indonesia dan juga dari PBB juga Pak, dari United Nations of Women yang mereka juga mendukung Siti Sarah Women Center seperti itu. Artinya kalau misalnya kehadiran Siti Sarah Women Center ini tadi bisa berdampak positif di HSU, artinya kan bisa diterapkan di daerah lain nih. Betul Pak. Kira-kira ada kemungkinan nggak mungkin didirikan di tempat lain, misalnya di kabupaten lainnya, misalnya yang saya bilang tadi, data terakhir pernikahan dini itu sekarang pindah ke Baritokwala. Bisa nggak seperti itu dilakukan semacam advokasi atau pendampingan atau apapun istilahnya? Iya Pak, betul. Jadi kita juga lagi ingin ekspansi juga Pak ke daerah lain seperti itu, yang dimana juga kita juga concernnya di kasus kekerasan dalam rumah tangga juga, dan juga kekerasan seksual yang lagi booming-boomingnya seperti itu Pak. Jadi kita juga ingin mengadakan workshop leaderships for women and girls juga, dan insya Allah kita akan ekspansi di seluruh Kalimantan Selatan seperti itu. Tapi ini lagi proses di daerah Banjarbaru dan Banjarmasin juga Pak gitu. Oh, dua yang sudah wilayah dipersiapkan. Betul Pak. Kalau orang-orang yang berada di Siti Sarah itu mungkin meliputi siapa aja itu? Mungkin ada dari bidang mungkin pakar apa macam. Tuh Pak, di Siti Sarah sendiri kita ada volunteer Pak gitu, relawan juga dari mahasiswa, mahasiswi, mahasiswa psikologi juga ada Pak, yang dokter juga ada. Kadang kita melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi pada wanita gitu, dan juga preventing child marriage juga, terus juga preventing kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, dan pendampingan korban juga seperti itu Pak, meliputi beberapa. Kalau untuk memberi kesadaran kepada orang tua atau juga anak-anak yang mungkin sudah melihat lingkungannya terbiasa kawin dalam usia muda, itu bagaimana proses pendekatan segala macam, mungkin berapa lama juga prosesnya? Oke Pak, jadi mungkin approach-nya kita ke soft approach ya Pak ya. Kita tawarkan beberapa program dulu gitu. Kita coba lakukan sosialisasi terhadap ibu-ibunya. Kita bilang ada program beasiswa, sayang nih kalau anaknya dinikahkan, kalau anaknya masih ingin sekolah lagi seperti itu. Tapi para orang tua di sana juga mereka berpikir bahwasannya kalau misalkan ada beasiswa, mereka juga mendukung banget gitu Pak. Karena salah satu alasan mereka menikahkan anak mereka adalah karena faktor ekonomi tadi Pak, kebanyakan. Iya Pak. Jadi karena tadi mereka merasa belum mampu untuk membiayai anak mereka sekolah, jadi itu jalan terakhir kata mereka untuk mereka memperbaiki ekonomi. Padahal kan memperbaiki ekonomi ada miscommunication-nya di situ Pak. Memperbaiki ekonomi bukan semata-mata menikahkan anak gitu. Justru malah kita berikan informasi, Bu, ini ada beasiswa di sini, anak ibu bisa kuliah, anak ibu punya potensi di sini, dan kebanyakan kita approach-nya langsung ya Pak ya, direct gitu, karena sosialisasi kadang kurang efektif gitu. Jadi kita door to door untuk memberikan pemahaman seperti itu Pak.